Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk semuanya, untuk mahasiswa PIAUD. Baiklah, jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dulu untuk pengenalan dulu. Pengenalan atau introduction tentang apa sih itu English Young Learners atau pelajar muda bahasa Inggris atau anak usia dini, itu sama aja. Kini pertama, teori psikologi ini hanya sebagai tahap-tahap perkembangan anak yang dikembangkan oleh beberapa ahli atau expert. Nah, jadi setiap anak itu memiliki tahap kognitif atau perkembangannya di dalam menerima suatu pengetahuan. Oke. Nah, yang pertama ini ada teori psikologi. Ini seorang ahli psikologi ini sebenarnya, John Piaget. Sebenarnya kalau membahas tentang psikologi ataupun yang berkaitan dengan perkembangan bahasa, ini pasti kenal misalnya John Piaget ini. Nggak hanya untuk anak-anak, tapi juga memang ahli dalam psikologi. Lahir pada tahun 1896, nah, meninggalnya 1980. Oke, cukup tua ya. Hampir 90 tahunan lah hidupnya. Oke. Jadi di sini dia mengembangkan beberapa teori terhadap perkembangan anak, pengetahuannya. Nah, yang pertama, anak belajar dari lingkungan sekitarnya dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki dan interaksi dengan apa yang ditemui di sekitarnya. Nah, jadi anak itu selalu belajar terhadap lingkungannya. Makanya proses belajar maupun sikap atau kelakuan ataupun pengetahuan dari seorang anak itu sangat berpengaruh daripada lingkungan sekitarnya. Nah, kalau misalnya lingkungannya keras, tentu saja anak-anak akan menjadi anak yang keras. Tapi kalau terlalu lembut, tidak ada apa juga, maka anak-anak juga mungkin bisa juga terlalu lalai. Nah, jadi di sini kemudian John Piaget mengembangkan semua anak adalah pembelajar aktif di sini. Karena curiosity atau rasa ingin tahu di semua anak itu sangat tinggi. Makanya disebut anak-anak atau anak usia dini lah kalau kita di sini. Itu semuanya disebut pelajar aktif. Karena rasa keingintahuannya sangat besar. Oke. Kemudian fase perkembangan anak. Nah, ini sebenarnya perkembangannya. Ini cuma istilah yang dikembangkan oleh John Piaget. Ada beberapa tahap di sini. Fase perkembangannya, yang pertama di sini adalah sensory motor stage. Nah, dari lahir sampai usia 2 tahun. Ini perkembangan yang paling awal untuk anak-anak usia dini. Berarti dari lahir sampai usianya 2 tahun ini cuman istilah, disebut sensory motor stage, perkembangan tingkat sensorinya. Kemudian ada namanya pre-operational stage. Nah, ini usia dari 6 sampai 8 tahun. Oke. Jadi di sini anak-anak sudah mulai berkembang pada tahap ini. Perkembangannya ya sedikit demi sedikit lah, sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan intelektualnya. Nah, jadi kemudian ada tahap concrete operational stage. Oke, ini mungkin kalau perkembangan operasional ini paling kalau kita di sini anak-anak kelas 1 atau kelas 2 SD lah ya. Atau kelas 3 mungkin kalau yang sekolahnya agak cepat. Nah, kemudian di sini ada perkembangan concrete operational stage yang namanya concrete. Berarti sudah mulai berkembang, sudah mulai memahami, berpikir secara logis. Tapi ya belum terlalu. Nah, ini pada tahap concrete operational stage. Ini berarti 8, 11 masih SD termasuk. Kemudian ada tahap formal stage. Ini sudah mulai tahap berkelanjutan ya. Jadi kalau sudah usia segini mungkin sudah SMP
Sudah hampir lah ya. Iya, kelas 6 SMP. Jadi kalau sudah formalin sudah mulai bisa membedakan, sudah bisa berpikir secara logis, sudah berpikir secara normal. Nah itu dia. Ini cuma perkembangan anak dari waktu ke waktu yang menurut Piaget. Kemudian ada ini, nah ini Lev Vygotsky, juga ahli psikologi. Nah, kalau Lev Vygotsky ini mengembangkan teori namanya ZPD, Zone Proximal Development. Namanya zone berarti zona, proximal perkembangan dari anak itu berdasarkan zonanya. Nah, di sini dia mengembangkan beberapa teori tentang perkembangan anak. Proses belajar anak terjadi karena adanya interaksi sosial terutama dengan orang dewasa. Ya, kira memang sih benar-benar perkembangan anak itu akan berkembang jika ada orang dewasa. Orang dewasa diajak untuk berinteraksi. Kalau tidak ada orang dewasa, bagaimana mereka mau berkembang? Makanya di sini perlunya seorang dewasa kita ataupun sebagai guru. Yang paling penting adalah mengajak mereka berinteraksi, terutama bahasa, apalagi bahasa Inggris. Kalau nggak ada interaksi ya nggak bisa. Jadi sangat penting interaksi sosial. Makanya kalau anak misalnya tinggal di hutan, misalnya kayak Tarzan kan berinteraksi nggak ada. Jadi bisanya bahasa ya cuma bahasa hewan dan sekitarnya. Ya. Oke, ini contoh maksudnya. Jadi anak itu sangat berkembang karena adanya interaksi dengan orang dewasa. Kalau interaksi sama mereka ya cuman mereka mungkin yang paham. Nah, kemudian di sini awalnya anak-anak tidak bisa membedakan private speech dan social speech di sini. Jadi anak-anak tidak tahu ngomong tempatnya itu dia. Nggak bisa membedakan ini harusnya nggak dibicarakan di tempat umum. Kemudian ini harusnya dibicarakan di tempat tertentu. Nah itu tidak ada, nggak tahu mereka membedakan. Ini privacy nggak sih omongan seperti ini? Ya nggak bisa, ya benar mereka polos dikatakan kalau anak-anak. Dan kemudian bantuan orang dewasa mendorong pencapaian perkembangan anak ke zona of proximal development. Nah ini, biar anak itu berkembang, memang harus adanya dorongan dari orang dewasa. Nah, sangat membantu adanya orang dewasa. Kemudian terutama di sini, nah guru bahasa Inggris harus menciptakan interaksi sosial dalam bahasa Inggris untuk membantu perkembangan anak. Iya, interaksi yang simpel-simpel aja. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil nih bisa aja misalnya greeting, good morning, ya. Biarlah mereka menjawab sendiri. Nah, kalau pertama-tama ya memang harus dikasih tahu, dengarkan dulu mereka. Biarlah kalau mereka belum paham. Jadi pelan-pelan, interaksi pelan-pelan. Good morning, how are you? Ya simpel-simpel dulu. Biarkan mereka mendengar dulu. Ini maksudnya dari zone proximal development. Jadi menciptakan suasana interaksi sosial, selalu berinteraksi. Nah, lama-lama kan kalau anak-anak, kalau kita ngomong nanti mereka ngikut sendiri. Nah itu maksudnya. Walaupun mereka belum bisa. Pertama memang prosesnya mendengar, kemudian mereka akan meniru nanti. Oke, next. Kemudian ini ada 3 hal penting dalam perkembangan oleh Vygotsky. Kemampuan berpikir atau intelektual anak berkembang ketika orang dihadapkan dengan hal-hal baru. Ya, iya, makanya selalu bikin suasana atau kondisi atau lingkungan yang baru supaya tetap selalu berkembang ini anak-anak. Kemudian interaksi dengan orang lain akan memacu perkembangan intelektual. Nah ini sangat penting berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai ini tidak berinteraksi. Karena nanti kalau susah berinteraksi nanti terhadap mental mereka juga akan berpengaruh. Nah itu, rasa percaya diri mereka juga akan berpengaruh kalau kurangnya interaksi dengan orang lain. Nah itu. Kemudian peran utama guru membantu memberikan pertolongan dalam proses belajar anak. Nah ini, proses belajar anak dari seorang guru itu sangat membantu supaya anak-anak itu pertama termotivasi untuk belajar dan akhirnya mau mengikuti pembelajaran itu. Kalau anak-anak memang kita harus bisa menciptakan motivasi ataupun media yang menarik, kemudian coba cara mengajar yang mereka senangi, yaitu ya belajar sambil bermain. Kita yang harus mengikuti mereka kalau masih anak-anak, biar mereka bisa berkembang
intelektual atau kognitifnya. Kemudian di sini, nah ini ada lagi Jerome Bruner. Nah, dia mengungkapkan istilah discovery learning dan scaffolding. Nah, perkembangan kognitif yang paling penting adalah bahasa. Nah, ini dia dari Jerome Bruner. Jadi bahasa itu sangat berpengaruh untuk perkembangan pengetahuan anak. Nah, itu. Makanya itu. Tadi dari bagaimana cara menciptakan bahasa, ya interaksi. Nah, itu. Kemudian berbicara dengan anak sambil melakukan kegiatan merupakan bantuan verbal ke anak-anak. Nah, berbicara ke anak-anak sambil melakukan kegiatan, jadi nggak usah. Jadi kalau misalnya ini langsung praktek gitu maksudnya. Jadi kalau good morning, ngomonglah ke anak-anak di pagi hari, jangan di siang hari, nanti mereka pusing juga. Ini kok good morning. Nah, jadi mereka tahu kapan menggunakannya nanti, waktunya kapan. Nah, itu. Kalau nanti misal good afternoon, ya nanti suasananya udah agak siang, udah lewat jam 11 atau lewat jam 10. Nah, itu harus sesuai nih. Kalau mereka disuruh misalnya berdiri, ya stand up, langsung praktek. Nah, itu dia. Jadi bantuan verbal sambil melakukan kegiatan itu maksudnya. Kegiatan ini untuk menyangga atau menunjang proses belajar scaffolding. Nah, ini scaffolding ini berarti itu kayak kita membantu mereka untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, membantu hal-hal kecil aja. Kemudian melakukan kegiatan berulang-ulang. Nah, ini yang paling penting. Lakukan kegiatan tadi berulang-ulang. Makanya tadi misalnya kalau greeting, lakukan aja berulang-ulang setiap hari. Nah, nanti mereka akan otomatis ya paham. Pentingnya rutin atau rutinitas menurut Brown dalam perkembangan bahasa. Nah, itu dia. Oke, baik. Itu sih sebenarnya. Kemudian ini ada pembelajar muda bahasa Inggris. Nah, hampir sama sih sebenarnya dari hakikat yang pertama tadi. Nah, di sini usia pelajar muda yang disebut dengan pelajar muda ini ada dua sih sebenarnya. Younger group. Nah, yang ini yang paling muda. Oke lah, kalau younger group 6 sampai 8 tahun, lower class lah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sih kalau kita di Indonesia. Kemudian ada grup yang lebih tua namanya older group. Antara umur 9 sampai 12. Nah, kalau kita ya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini masih disebut dengan pembelajar muda. Kalau kita kan bukan pelajar muda lagi, udah pelajar dewasa. Oke, kemudian ini ada Scott and Itribak. Nah, ini dia membedakan begini. Ada level 1, level 2, kemudian ada level preschool. Nah, itu dia. Level 1 di sini. Nah, dia. Kemudian 5 sampai 7 tahun, level 2 8 sampai 10 tahun disebut baru beginners. Nah, baru disebut pelajar. Nah, kalau preschool, kalau very young learners. Nah, kita bahas di sini. Very young learners. Nah, atau kita masih bahas masih bisalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau kita di sini. Anak usia dini beneran, young learners. Itu sih untuk klasifikasi disebut pelajar muda. Karena tapi kan setiap negara setiap itu beda membedakannya. Apakah ini masih sudah muda? Kalau di luar itu ya nggak terlalu muda mereka. Kalau masih kecil-kecil itu kognitifnya belum dikasih. Nah, kalau di luar malah kalau kita itu kan kalau SD, nah SD yang ditekankan itu paling attitude-nya. Berarti kita mengajarkan adab atau akhlak itu yang paling penting. Misalnya 90% untuk kognitifnya nanti. Nah, nanti kalau sudah SMP turun lagi kognitifnya misal 50%, akhlaknya berapa diajarkan. Ada proses-prosesnya. Nah, kalau sudah tingkat high school, tingkat universitas sudah mulai 100% kognitif diajarkan. Pengetahuan. Oke, ini kemudian ciri-ciri pelajar muda. Anak-anak usia 5 sampai 7 tahun memiliki sikap egosentrik, masih ego ya. Maunya menang sendiri, suka-suka, kalau dia mau harus dituruti. Nah, itu dia ya. Masih sikap egonya masih tinggi. Mungkin kita juga masih tinggi, tapi enggak juga kalau sudah dewasa, sudah bisa berpikir secara logis ya. Nah, kemudian usia 10 tahun mulai ke reciprocity. Reciprocity tingkat sudah mulai bisa membedakan oh ini dari misalnya tadi aku pindah ke
kamu. Nah itu udah mulai memikirkan orang lain itu. Kemudian masih sulit membedakan hal yang konkret dan yang abstrak. Nah, jadi nggak tahu mereka itu apa ini konkret, apakah ini abstrak. Nah itu maksudnya. Apakah ini baik ataukah ini buruk, itu nggak tahu, belum tahu. Anak-anak cenderung imajinatif dan aktif. Nah, ya mereka ya sering mereka berimajinasi sendiri, ya misalnya balok-balok kayu dianggap jadi mobil-mobilan. Nah itu dia. Karena apa? Mereka sudah melihat mobil bentuknya begini, nanti ya mereka anggap aja itu untuk dimain-main. Kemudian mudah bosan karena misalnya aktivitas kita dalam mengajar mereka kurang bervariasi. Nah, kemudian kehidupan yang penuh warna dan keceriaan. Ya, mereka akan suka mewarnai atau mewarnai paling suka mereka karena dianggap ya ini lebih enak dilihat. Suka dengan gambar-gambar itu maksudnya itu. Mungkin kalian juga kalau baca buku kalau nggak ada gambarnya kan bosan. Nah. Sama mungkin dari anak SMP, SMA atau SD ini kok nggak ada gambarnya, akhirnya close. Nah itu. Kemudian anak menyukai cerita, ya memang senang dia menyukai cerita apa aja. Ya tentu saja kalau kita bahasa Inggris ya yang berkaitan dengan bahasa Inggris atau storytelling misalnya sambil praktek. Ya kasihlah sedikit vocabulary-nya. Sambil bercerita sambil membuat vocabulary sederhana untuk mereka. Younger group lebih menyukai mengerjakan tugas sendiri ya. Nah ini karena memang egonya masih tinggi. Nah bisa aja kita langsung aja mereka dibuat grup in pairs ataupun play group. Nah itu. Kemudian belajar usia 8-10 tahun cukup mempunyai kesadaran dan kesiapan berbahasa. Nah kalau usia yang sudah mulai berkembang 8-10 dia sudah mulai siap untuk mempraktekkan bahasa. Tapi kalau kita masih tadi di bawahnya tadi ya hanya sekilas berinteraksi dulu gitu. Kemudian menyukai percakapan intrinsik dan untuk berinteraksi. Nah dia sangat senang berinteraksi. Yang paling penting ini learning by doing. Nah kalau nggak dilakukan, nggak ada prakteknya, ya percuma, sama aja. Learning by doing is better. Kemudian nah, faktor yang mempengaruhi pembelajar ini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Yang pertama bahasa ibu. Nah ini kadang-kadang kan mereka juga belum tahu bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi terjemahkan ke bahasa ibu mereka. Misalnya arti sit down begini. Ini kalau terjemah ke bahasa Indonesia nanti mereka ini kok ke Indonesia aja belum, langsung ke Inggris. Nah itu maksud. Jadi langsung aja kalau mereka nanya langsung aja terjemah ke bahasa ibu mereka. Misalnya lebih penting gitu. Kemudian bahan ajar juga sangat penting disiapkan untuk anak-anak ini. Bahan ajarnya seperti apa dipersiapkan. Apakah misalnya bahan ajar tentang binatang, gambar-gambarnya disiapkan. Pertama ya binatang peliharaan dulu, nah itu kita mereka senang hati. Kemudian interaksi sosial di sini yang paling penting. Nah interaksi sosial ini biasanya dibikin aja kelompok berpasangan in pairs or in group. Nah itu. Nah nanti kalau tidak ada interaksi sosial, nah mereka juga susah nanti untuk mengembangkan bahasanya, susah untuk belajar bahasanya. Mereka juga akan susah untuk mempraktekannya. Kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini yang paling penting, medianya apa misalnya? Apakah flashcard? Misalnya nanti kalau Kate tunjukkan aja gambarnya, jangan ditranslate, no. Kemudian ada boneka puppet. Nah, itu disiapkan untuk. Kemudian latar belakang keluarga juga. Di keluarganya gimana misalnya disiapkan nggak misalnya TV-nya atau buku siswanya atau kamus simpelnya atau vocab-vocab yang ada gambar-gambar di rumah-rumahnya disedia nggak? Ini sebenarnya nggak, latar belakang keluarga juga sangat besar mempengaruhi karena sebagian besar kan mereka tinggal di rumah. Oke. Kemudian ini masih jalan nggak? Oke.
Nah, kegiatan belajar English Young Learners, anak usia dini. Yang pertama itu adalah yang pertama kali mereka adalah listening. Makanya biarkan mereka mendengar kita mengucapkan greeting tadi. Biarkan mereka mendengar dulu. Nah, nanti setelah mereka mendengar, ada namanya listen and imitate. Berarti mendengar dan meniru. Imitate itu imitasi itu loh, berarti meniru, tiruan. Nah, kemudian listen and repeat. Mereka mendengar kemudian mengulang-mengulang. Nah, kemudian listen and follow instruction. Follow instruction misalnya kalau stand up, ya langsung mereka berdiri. Kalau sit down, langsung mereka duduk. Nah, kalau misalnya silent kayak, nah langsung mereka prakteknya itu. Kemudian ada listen and match. Nah, di sini. Nah, listen and match itu mencocokkan. Misalnya, dia nanti ngomong banana, mereka tunjukkan yang bagaimana, nah itu. Atau gambar apa yang dicocok, jangan nanti banana, mereka tunjuk gambar lion kan, nggak cocok, nah itu. Kemudian speaking. Nah, speakingnya bisa jadi bentuk short dialogue. Nah, tapi speaking ini nanti, kalau mereka memang sudah benar-benar mulai tahap listening, tapi terkadang itu kita berintegrasi ya, kadang mengajarkan listening juga di situ speaking juga. Ada kayak short dialogue, nah question and answer, kemudian games, nah ada role play, ada retelling a story, itu kegiatannya. Nah, kemudian ada reading. Nah, reading ini memasang kata pada gambar yang cocok. Memasangkan pada gambar yang cocok. Jadi hampir sama kayak match tadi sih sebenarnya ini. Mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang sudah ada. Nah, ini kayak kita bikin mencocokkan itu. Ini pasangannya mana yang cocok. Nah, kemudian melengkapi kalimat yang belum lengkap. Nah, itu reading. Kemudian ada writing. Nah, writing juga bisa kita ajarkan. Ya, tapi jangan writing paragraf ya, nggak mungkin kan. Nah, bisa juga menyalin kata, menirukan huruf. Nah, itu dia. Suruh mereka buat, kita bikin kayak sketsa biar mereka mengikuti atau dikasih warna. Itu termasuk proses writing. Oke, saya kira isi itu untuk pengenalan dulu tentang apa sih anak usia dini EYL, tingkat perkembangannya, tingkat kognitifnya dari umur berapa aja, dan proses perkembangannya bagaimana, kemudian apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka khususnya. Nah, itu yang paling penting adalah berinteraksi, interaksi. Ya, guru juga ya harus bisa lah paling nggak vocabulary sederhana, nah itu yang dipahami. Kayak greeting kan paham ya, nggak usah ngajar grammar, susah juga kan. Greeting ataupun kalimat perintah-perintah di kelas itu yang harus kita siapkan. Vocabulary sederhana tentang peliharaan, hewan, animals, fruits, nah itu aja sebenarnya. Kalau masalah nanti permasalahan dalam cara pengucapan kan bisa kita cek di Google Translate, kan ada misalnya cara mengucapannya ada, atau di kamus online kan sekarang semuanya kita sudah bisa, sudah canggih. Itu sih, terima kasih, saya kira itu aja dulu untuk pertemuan kedua ini. Kalaupun ada yang bertanya silahkan langsung aja ditulis di kolom komentarnya, nanti langsung dikasih feedback, ataupun teman-teman yang lain boleh memberikan pertanyaan. Oke, ini untuk pertemuan pertama ini maksimal ya 10 dulu, kalau lebih dari 10 nanti next session. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.